Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kembali lagi dengan Bapak, kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Materi minggu lalu kita sudah masuk ke dalam perusahaan jasa, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan siswa dapat memahami apa sih jurnal umum itu, kemudian kegunaan dari jurnal umum, menjelaskan bentuk-bentuk jurnal umum, dan ketiga memaparkan transaksi jurnal umum, kemudian yang terakhir mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, langsung saja, yang dimaksud dengan jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum yaitu formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis, urut sesuai dengan tanggal. Kemudian ada beberapa macam bentuk jurnal. Yang pertama, jurnal umum, dan yang kedua, jurnal khusus. Kita bisa lihat. Nah, untuk jurnal umum dan jurnal khusus memiliki perbedaan yang mendasar. Jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan tanpa terkecuali. Nah, sedangkan jurnal khusus itu hanya mencatat beberapa jenis transaksi tertentu yang berkaitan dengan jurnal khusus tersebut. Selanjutnya, fungsi jurnal ada 5. Yang pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi mencatat. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruksif. Dan yang terakhir, fungsi informatif. Langsung saja, fungsi historis artinya ketika kita mencatat seluruh transaksi yang dilakukan harus urut dari tanggal ke tanggal. Kemudian fungsi mencatat dengan artian seluruh transaksi yang kita lakukan harus dicatat tanpa terkecuali. Kemudian fungsi analisis berguna untuk menganalisis seluruh transaksi yang sudah kita lakukan untuk selanjutnya kemudian dimasukkan dalam jurnal umum dan pelaporan keuangan. Dan yang keempat, fungsi instruktif. Artinya terdapat pada jurnal perintah untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi informatif. Sudah jelas, fungsi informatif ini digunakan untuk menginformasikan kepada internal terkait transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya kita mengenal bentuk dan cara pencatatan ke jurnal umum. Bentuk kolom terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua berisi keterangan, kolom ketiga berisi referensi, kolom keempat berisi debit, dan kolom kelima berisi kredit. Bisa kita lihat. Untuk cara pengisiannya, tanggal sudah jelas, itu diisi sesuai tanggal transaksi yang sudah dilakukan. Misalkan pada tanggal 2 Juli Bapak Aris menginvestasikan uangnya kepada PT Jaya sebesar 50 juta. Berarti pada kolom tanggal kita mengisikan tanggal 2. Kemudian ada kolom keterangan. Untuk kolom keterangan kita isi sesuai dengan akun-akun yang terkait dengan transaksi. Untuk yang selanjutnya, kolom referensi. Kolom referensi digunakan untuk mencatat dari informasi buku besar. Dan yang keempat, kolom debit itu digunakan untuk mencatat akun-akun yang didebit, dan kolom kredit
digunakan untuk mencatat nominal akun yang dikredit. Selanjutnya ada alur-alur pencatatan transaksi. Yang pertama sudah jelas, sudah Bapak jelaskan pada minggu lalu. Yang pertama itu ada menyiapkan bukti-bukti transaksi. Gunanya untuk apa sih? Nah, bukti-bukti transaksi ini digunakan untuk mencari suatu kebenaran, keabsahan dari transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, setelah kita mencari, mengumpulkan informasi dari bukti-bukti tersebut, kita mencatat, memasukkannya ke dalam jurnal umum. Dan yang selanjutnya melakukan posting. Dan langkah selanjutnya ada tahap-tahap pelaporan, mulai dari penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan membuat laporan-laporan laba rugi dan perubahan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Ada 5 latihan soal yang akan Bapak contohkan. Latihan ini sekaligus kita belajar menganalisis. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan sebagian uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Langsung saja kita analisis. Jadi tanggal 5 ini Pak Jaya menginvestasikan uangnya 500 juta kepada PT Jaya. Maka dalam hal ini akan menambah kas di sebelah debit dan menambah modal di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Ketika kita membayar suatu beban, maka akan mengurangi akun kas. Jadi untuk akun kas berkurang sebelah 20 juta diletakkan di kredit. Kemudian sewa dibayar di muka untuk 1 tahun ini, berarti di debit sejumlah 20 juta. Untuk transaksi tanggal 15, kita perhatikan sama-sama ya anak-anak. Membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing 10 juta dan 5 juta. Artinya ini dilakukan secara tunai, mengurangi kas, kemudian menambah aset lain. Dalam hal ini, maka peralatan dan perlengkapan diletakkan di debit, kemudian kas diletakkan di kredit. Sejumlah totalnya 15 juta. Kemudian pada tanggal 20 Januari menerima pendapatan. Wah, ini berarti kita mendapatkan uang. Menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Maka kas akan bertambah 10 juta. Kemudian pendapatan bertambah 10 juta. Diletakkan di sebelah kredit. Dan kasnya jelas di sebelah debit. Dan yang terakhir, pada tanggal 25 Januari 2018, kita akan membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Tadi sudah Bapak jelaskan, ketika kita akan membayar suatu beban atau lain sebagainya secara tunai, maka akan mengurangi kas. Dan pengurangan kas tersebut, maka akan mengakibatkan kas berkurang. Nah, akibat dari kas berkurang tersebut, maka dicatat di sebelah kredit. Dari analisis tersebut, maka kita akan memasukkannya ke dalam tabel jurnal umum, tabel kolom yang sudah Bapak tadi jelaskan. Hasilnya akan nampak seperti di samping, sudah jelas. Itu pada tanggal 5 Januari 2018 dimasukkan ke tanggal 5, kasnya juga dimasukkan ke tanggal 5, modal awal dimasukkan ke tanggal 5, dan nominalnya bisa dicatat di debit dan kredit. Dan selanjutnya bisa dipelajari di rumah masing-masing. Sekian dari Bapak. Apabila ada
kekurangan dan masih belum paham, bisa ditanyakan nanti di WhatsApp grup. Oke, nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Jangan lupa tetap belajar, semangat. Untuk minggu depan kita akan mempelajari buku besar. Ya, jangan lupa belajar posting buku besar. Maka cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.